Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Khoiriyah. Saya guru biologi di SMA Negeri 2 Bunta, Kabupaten Banggai. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 dari Universitas Patimura tahun 2022. Kali ini saya melaksanakan PPL siklus 1 atau PPL aksi 1 dengan materi keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, kalau pada hari ini kita sehat semua, kita bisa masuk pelajaran tiap hari, berarti kalian akan menjadi siswa yang sukses. Amin. Sebelum memulai pelajaran, saya minta tolong ketua kelas Sofi, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih adik-adik. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama, pelajaran kita nanti pada hari ini akan bermanfaat untuk kita semua dan kita akan mendapatkan berkah ya. Nah, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Kelas 10 MIPA 2. Jumlah siswanya 28. Siapa yang nggak masuk ya? Hadir semua? Hadir semua. Ya, masuk semua ya? Ya, masuk semua. Adik-adik, sekedar untuk mengingatkan materi kita yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Namun sebelumnya Ibu ingin tanya, ada enggak di antara kalian coba amati wajah teman-teman kalian di sebelahnya? Coba diamati sebentar. Apa yang kalian temukan? Siapa yang berani mengungkapkan? Saya Ya, silakan Reti. macam-macam keanekaragaman Keanekaragaman pada apa? pada manusia. Pada wajah manusia. Ya, kemudian Vin, Tiara, gimana? Contohnya seperti ini. Teman saya memiliki rambut yang sedikit ikal atau bergelombang. Oh, temannya memiliki rambut yang ikal. Siapa lagi kira-kira? Yang bisa mendeskripsikan tentang temannya. Apa yang kalian lihat? Nanda, coba Nanda deskripsikan tentang. Desa. Ya, silakan. Desa memiliki rambut pendek, terus mata yang sedikit titik sipit, terus memiliki hidung yang tidak terlalu mancung. Iya, jadi di sini kita bisa melihat ternyata satu kelas ada yang sama persis enggak? Nah, ternyata seperti jawaban Freddy tadi, tidak ada yang sama persis. Berarti satu kelas ini bermacam-macam wajah. Jadi sebenarnya materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini itu adalah keanekaragaman hayati. Silakan lihat pada tampilan PowerPoint ini ya. Nah, ini juga keanekaragaman pada manusia kan ya? Iya. Itu wajah yang berbeda-beda. Jadi keanekaragaman hayati itu sebenarnya adalah bermacam-macam keanekaragaman pada makhluk hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh ada pada manusia, hewan dan tumbuhan di permukaan bumi supaya kita saling terjadi timbal balik dan komunikasi sehingga satu sama lain saling ada ketergantungan dan terbentuk ekosistem yang bagus itu ya. Nah, tujuan ini materi kita keanekaragaman hayati. Ini masih pertemuan kita yang pertama ya. Kemudian, nah, adik-adik, sebenarnya kalau kita belajar keanekaragaman hayati itu manfaat apa sih kira-kira yang bisa kita dapat? Coba siapa yang berani? Ya, Nanda, silakan. Kita jadi mengetahui keanekaragaman hayati yang
yang ada di Contohnya Indonesia? kayak burung maleo itu hanya ada di Indonesia dan Sulawesi. Oh, Tidak ada di negara lain. Ya, bagus sekali. Burung maleo itu memang ada di Sulawesi saja ya. Kemudian siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh keanekaragaman Indonesia? Indonesia memiliki apa? Hutan hujan tropis yang sangat luas. Itu salah satu contohnya. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini diharapkan adik-adik mampu menganalisis keanekaragaman hayati, tingkat jenis, tingkat gen, tingkat jenis dan tingkat ekosistem. Dan adik-adik mampu membandingkan keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem. Kemudian adik-adik mampu bisa memberikan contoh. Oh, keanekaragaman hayati tingkat gen ini apa, tingkat jenis ini apa, tingkat ekosistem apa. Ya. Kemudian nanti adik-adik itu harus bisa mempresentasikan LKPD yang sudah diberikan tentang keanekaragaman hayati. Bisa dipahami ya di sini ya? Bisa. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini akan tercapai. Coba berikutnya Ibu tampilkan. Kita lihat adik-adik sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, Ibu ingin nanti kalian menganalisis masalah apa kira-kira yang terdapat pada video ini. Tunggu ya. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka-ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial hercis, pial walut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau galus-galus. Membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan citah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan misalnya keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut komponen abiotik. Sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan membentuk suatu ekosistem.
Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat diamati pada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar, misalnya bioma. Bioma merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Ya, sudah mengamati videonya tadi? Sudah. Kira-kira kalau menurut adik-adik, dari video yang sudah dipaparkan, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Siapa kira-kira yang berani mengungkapkan pertanyaan apakah? Adakah di antara kalian? Silahkan. Ya, Vintiatira? Ibu, bolehkah saya bertanya? Ya, silahkan. Berarti tingkatan keanekaragaman hayati itu bermacam-macam ya, Bu? Iya, bermacam-macam. Kira-kira ada bisa yang menjawab enggak? Ada enggak yang lain bisa menjawab? Macam-macamnya apa aja? Oh iya, silahkan. Jadi tingkatan keanekaragaman itu bermacam-macam. Di antaranya yaitu keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Iya, jadi keanekaragaman itu ada yang tingkat gen, spesies, dan Ekosistem. Dari video tadi kira-kira kalian sudah bertambah pemahamannya? Sudah. Coba kemudian Ibu ingin kasih contoh lagi ya. Nah, seperti gambar yang ditampilkan ini. Ya, ini termasuk keanekaragaman tingkat apa? Hebat, IPA memang hebat. Kemudian berikutnya Ibu kasih contoh lagi. Nah, dari gambar yang ditampilkan, kalian bisa melihat yang di atas. Ini tanaman apa ini yang di atas? Tanaman apa? Kunci. Yang di bawahnya apa? Kira-kira masuk ke keanekaragaman tingkat apa? Spesies atau jenis. Jadi berikutnya lagi coba Ibu uji kemampuan kalian. Nah, kalau yang ini, tahukah kalian nama tempat pada gambar ini? Tahu nggak? Ya, coba sebutkan. Ya, siapa? Siapa yang berani jawab? Ini apa ini yang gambar pertama? Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu sebagian besar ada di Indonesia ya. Indonesia itu menempati urutan keempat negara di dunia yang memiliki hutan hujan tropis terbesar. Berikutnya yang sebelah kanannya apa? Gunung pasir. Kemudian yang sini coba siapa yang bisa jawab angkat tangan? Pania? Pania? Ini apa? Sawah. Sawah. Yang sebelah sini? Danau. Sama enggak? Habitatnya sawah dengan danau? Beda. Ya, jadi berikutnya Ibu lihat kemampuan kalian dalam menganalisis materi keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem sudah sangat bagus. Maka kali ini Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi untuk kelompok 1 ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang belakang, kelompok 4, ini kelompok 5 ya. Iya. Ibu bagikan dulu. Ini LKPD-nya, silahkan diisi nama kelompok, kemudian perhatikan dulu, jangan buru-buru mengisi. Jadi LKPD-nya itu ada kurang lebih 10 halaman ya. Kalian masing-masing ada yang berisi 5, ada yang 6 dalam satu kelompok ya. Nah, itu silahkan ditulis dulu nama anggota kelompoknya, kemudian kelompok berapa ditulis. Nah, setelah itu dibaca dulu petunjuknya. Tujuan pembelajaran kita apa tadi sudah disebutkan ya. Kemudian petunjuk penggunaan LKPD supaya kalian nanti bisa mengerjakan. Nah, kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan sama Ibu. Coba Ibu tanya dulu, di antara ini
siapkan alat tulis gunting dan lem. Kemarin minggu lalu Ibu sudah bilang, sudah membawa belum? Sudah. Memang anak IPA ini hebat semua. Nah, kemudian perlu kalian tahu, alokasi waktu untuk mengerjakan LKPD hanya 20 menit. Silakan bekerja sama dengan sesama anggota kelompok, tidak boleh mengandalkan teman yang satu saja yang bekerja ya, karena ada penilaian yang saya lakukan selama kalian mengerjakan LKPD. Jadi penilaiannya sikap kalian cepat atau tidak dalam mengerjakan, aktifnya, bagaimana bekerja sama dengan kelompok, bagaimana kolaborasinya, bagaimana tanggung jawabnya, siapa yang paling aktif itu nanti dinilai. Kemudian dalam pengerjaan LKPD nanti masuk dinilai keterampilan. Kalau jawaban kalian benar 100% lengkap, kalian akan mendapat nilai poin 5, jadi poinnya penuh. Kemudian silakan nanti dipresentasikan kalau sudah. Bisa? Bisa. Silakan dikerjakan. Yang ada kesulitan silahkan berkonsultasi. Ya, gimana? Ya. Isi dulu. Waktunya kita 20 menit. Pernah menjumpai bunga yang digambar itu enggak? Pernah. Sudah ada asing lagi ya di sekeliling kita ya? Ya. Silahkan kalian mendeskripsikan untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Iya, itu digunting. Silakan nanti digunting. Kemudian ya ditempel, kemudian ditulis tingkat apa. Gimana, ada kesulitan? Bisa? Jadi adik-adik bisa menggunakan buku paket, bisa menggunakan internet untuk browsing, bisa jika tidak bisa menjawab atau bisa dan saling berkoordinasi, saling sharing dengan temannya ya. Saling kerjasama. Gimana, ada kesulitan? Ya, yang halaman ini digunting dilepas saja tidak apa-apa. Nanti dia akan dilakukan. Ya, silahkan untuk saling jadi sambil Ibu ingatkan ya, penilaian sikap itu Ibu ambil sambil Ibu berkeliling tadi. Itu Ibu nilai kedisiplinan kalian. Siapa yang aktif mengerjakan tugas,
Nanti tepat waktu ketiga itu ada poinnya. Kemudian kalian komunikatif enggak? Saling berkomunikasi dengan teman. Yang diam aja berarti poinnya kurang. Kemudian yang bertanggung jawab, berperan aktif dalam kelompok, itu namanya bertanggung jawab. Kemudian santun dengan teman, berinteraksi dengan teman, saling bekerja sama, itu santun ya. Jadi itu nanti masuk penilaian sikap. Kegiatan menempel ini apa namanya? Menempel gambar ini apa namanya? Clipping atau apa? Kolase ya? Iya. Clipping, kolase. Ya, ya silahkan dilepas sektornya. Boleh dilepas sektornya. Nanti biar kembali. Yang sudah dilepas sektornya bisa kembali. Yang dilepas sektornya yang ada gambar yang kalian tadi aja. Iya, Bu. Mana lagi gambarnya? Ya, silakan. Waktunya kurang 15 menit. Enggak apa-apa, satunya gunting, satunya nyamper. Ini yang mau sukun apa? Silakan. Identifikasi gambarnya. Identifikasi kalian kelompokkan sesuai kelasnya masing-masing. Dikelompokkan sesuai tingkatannya masing-masing.
Ungu itu? Iya. Ini terang juga yang warna. Ya, silakan. Ya dikelompok-kelompokkan dulu ya. Setelah tahu pengelompokannya nanti silahkan di Oke, terong. Ini bokir apa? Ada lagi terong. Nangka sama suku. Ini nangka juga nih. Ini ekosistem karena di pantai. coba sambil lihat dulu kan. Lihat ya. Bisa ya? Bisa mengerjakan? Bisa. Lihat tuh persamaannya daunnya mirip. Apa namanya mereka tempat ini dulu apa? Kayak namanya nggak sama. Buktinya cuma ini aja yang dia. Kotanya nggak sih? Kotanya ini kan kayak ada yang dia ada yang cuma beberapa. Terus bentuknya kotanya juga berbeda. Ini kayaknya ada juga bentuknya kota bunganya ini kayak lebih banyak jarinya. Kalau ini sama satu-satu gitu loh. Dan bentuk beragam. Iya. Aduh. Bentuk kota bunga beragam. Ada yang kesulitan? Tidak. Kesulitan? Upayakan tempat untuk menempel gambar sesuaikan ya supaya pas. Jadi contohnya itu pas. Ya pintar diklasifikasikan dulu. Jangan takut salah ya. Dengan saling konsultasi, saling sharing dengan temannya. Saling bekerja sama. Upayakan gambarnya tertempel semua ya.
Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silahkan dikasih nama juga di bawahnya ya. Itu kan gambar belum ada namanya. Iya, Adik-adik ya. Ya, silakan. jangan terlalu mepet kamu sama nama. Waktunya cuma 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Apa yang kedua? Spesies. Kucing harimau dengan jantung macam itu kan. Yang nempel sama-sama tanaman yang menempel. Ketergantungan dia sama anunya itu. Parasit kan nggak mungkin. Enggak kalau parasit dia kan satu untung satunya punya. Ini kan dua-duanya kayak dia yang bergantung pada tanaman bergantung. Tanaman gantung. Iya sih enggak jalan kayak sama-sama jenis tanaman. Jalan enggak jenis tanaman yang merambat. Ya, cepat. Ya, silakan. Bekerja dengan efektif dan efisien. Apa itu? Nangka. Ini gen ini. Ini penyu apa dia? Enggak ada itu enggak ada. Ini spesies. Ya, sudah pol. Kelapa sawit juga bisa. Ini di mana? Ini di sini. Pinang. Ini cabai merah. Waktu berjalan. Dikasih nama, silakan dikasih nama agar bagus. Di sini ada aren, kelapa aren, kelapa sawit. Kalau sudah, silakan dikumpulkan jadi satu. Nanti diantar kembali. Ya, Bu. Ini namanya kok kayak anak umbel. Sudah, itu saja 3. Cuman 3 berarti ini enggak dipakai. Dan kemudian yang ini sawah, terumbu karang dan pantai. Sudah teman-teman? Pantai. Taruh begini, kita syuting Ya. prosesnya berapa menit? Nanti dipilih yang terbaik.
yang punyanya ini ada buku ini. Besok lagi sesi kedua tak ambil ya. Tidak jalan. Siapa yang sudah selesai? Kelompok berapa? Kelompok 4 sudah selesai. Nanti jika temannya sudah selesai semua, siap untuk dipresentasikan ya. Siap ya. Ini agak tak ambil report yang di Paru Madang. Sudah masuk Buat bukannya 90. Sudah? Siapa lagi yang sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai. Oh ya, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah dikumpulkan kembali, kemudian dikumpulkan untuk diekter. Urutkan. Sudah? Dirapikan ya. Bagaimana kelompok 5? Sudah. Sudah selesai tepat waktu. Silakan dikumpul dulu terus diekter. Nah, sudah selesai semua ya? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang adik-adik kan sudah selesai. Ya. Silakan dilanjut untuk presentasi ke depan. Karena tadi ibu lihat kelompok 4 yang selesai duluan, maka kelompok 4 saya persilahkan presentasi duluan ke depan. Silakan kelompok 4, 2 orang maju ke depan. Ya, silakan. Semangat. Nanti silakan kelompok lain menanggapi ya. Waktu masing-masing kelompok untuk presentasi hanya 5 menit ya. Silakan. Baiklah, selamat pagi untuk kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4. Kami berdua mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Yang nomor pertama, pernahkah kalian menjumpai bunga pada gambar 1 tersebut? Apa namanya? Kami pernah menjumpai, namanya adalah bunga zinia atau bunga kertas. Kemudian yang nomor 2, silakan dianalisis agar menemukan persamaan dan perbedaannya. Kemudian isilah pada tabel berikut. Persamaan, bentuk mahkota bunga, bentuk daun menyirip dan kecil. Yang ketiga, benang sari berwarna kuning. Dan yang keempat, tangkai bunga kecil. Kemudian perbedaannya adalah warna mahkota bunga ada yang pink, merah, dan kuning. Yang ketiga, berikan definisi dari tingkatan keanekaragaman di atas. Ya, jawaban kami adalah keanekaragaman tingkat gen. Yang keempat, sajikan contoh lain yang memuat jawaban nomor 3 tersebut, baik pada hewan ataupun tumbuhan. Hewan, anjing golden retrieve, anjing bulldog, dan anjing German Shepherd. Sedangkan tumbuhan, durian montong, durian musangking, dan mentega. Nomor selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi untuk nomor 5, apakah ketiga tanaman pada gambar 2 merupakan tanaman yang sama? Jawabannya adalah tidak. Tanaman tersebut berbeda. Nomor
Nomor 6, apakah nama tanaman tersebut? Yang pertama ada kacang buncis, kacang dolo atau kacang tunggak, dan kacang panjang. Nomor 7, bandingkan ketiga tanaman tersebut. Kemudian tulislah persamaan dan perbedaannya pada tabel berikut. Persamaannya yaitu dari ketiga gambar tersebut yaitu berbentuk kolom dan berwarna hijau. Untuk perbedaannya yaitu permukaan kacang buncis lebih halus dan tebal, kacang panjang ukurannya lebih panjang, dan bentuk daun dari ketiga tanaman tersebut berbeda. Nomor 8, berikan definisi dari tingkatan keanekaragaman hayati di atas. Jawaban kami yaitu keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Nomor 9, sajikan contoh lain yang memuat jawaban nomor 8 tersebut, baik pada hewan atau tumbuhan. Pada hewan yaitu harimau dan kucing, singa dan macan tutul. Pada tumbuhan, pohon kelapa, pinang dan sawit, kacang tanah, kacang kapri, dan kacang hijau. Nomor 10, amatilah 3 gambar tersebut. Apakah yang dapat kalian sebutkan dari gambar tersebut? Di sini terdapat 3 gambar, yaitu gambar bagian A adalah sungai, gambar bagian B adalah hutan hujan tropis, dan gambar bagian C adalah sawah. Nomor 11, berikan definisi dari keanekaragaman hayati di atas. Dari 3 gambar di atas, menunjukkan keanekaragaman tingkat ekosistem. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, kita berikan aplaus dulu ya. Silakan diundang kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan bacakan jawabannya. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 2 tentang keanekaragaman hayati. Nomor yang pertama, pernahkah kalian menjumpai bunga pada gambar? Jawaban kami adalah pernah. Pernah, contohnya bunga zinia atau bunga kertas. Nomor 2, silakan dianalisis agar menemukan kesamaan dan perbedaannya dari bunga tersebut, yaitu persamaannya adalah bentuk mahkota bunga, bentuk daunnya yang mirip dan kecil, benang sari berwarna kuning, dan tangkai bunga yang kecil. Perbedaannya adalah warna mahkota bunga ada yang pink, merah, dan kuning. Nomor 3, berikan definisi dari tingkatan keanekaragaman. Jawaban kami adalah keanekaragaman tingkat gen. Nomor 4, sajikan contoh lain yang memuat jawaban nomor 3 tersebut, baik pada hewan atau tumbuhan. Pada hewan contohnya kucing Angora, kucing Persia, dan kucing Sphinx. Pada tumbuhan contohnya durian petruk, durian bawor, dan durian montong. Nomor 5, apakah ketiga tanaman pada gambar yang kedua merupakan tanaman yang sama? Jawabannya adalah tidak, karena tanaman tersebut berbeda. Untuk soal selanjutnya, Baik, nomor 6, apakah nama tanaman tersebut kacang buncis, kacang tolo atau kacang tunggak, dan kacang panjang? Nomor 7, bandingkan ketiga tanaman tersebut, kemudian tulislah persamaan dan perbedaannya pada tabel berikut. Persamaan berbentuk kolom dan berwarna hijau, sedangkan perbedaannya permukaan kacang buncis lebih halus dan tebal daripada kacang tolo dan kacang panjang. Kacang panjang ukurannya lebih panjang daripada buncis dan tolo, dan bentuknya daunnya berbeda. Berikan definisi dari tingkatan keanekaragaman hayati di atas. Keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. 9, sajikan contoh lain yang memuat jawaban nomor 8 tersebut, baik pada hewan atau tumbuhan. Pada hewan, anjing dan serigala, dan pada tumbuhan, padi dan jagung. Nomor 10, amatilah gambar 3 tersebut. Apakah yang dapat kalian sebutkan dari gambar tersebut? Yang pertama,
bagian A sungai, yang kedua hutan hujan tropis, yang ketiga sawah. Nomor 11, berikan definisi dari keanekaragaman hayati di atas. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tunggu. Oh, sudah ya? Kita silakan kembali ke tempat pasien dulu. Sekarang silakan kelompok 1. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami berdua selaku perwakilan dari kelompok 1. Saya Fredrik Krisnalita Batu dan rekan saya Grace Natasha Wadeng. Di sini kami akan membacakan jawaban kami dari pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian menjumpai bunga pada gambar 1 tersebut? Apakah namanya? Pernah. Bunga sinia atau bunga kertas. Nomor 2, silakan dianalisis agar menemukan persamaan dan perbedaannya. Kemudian isilah pada tabel berikut. Persamaan: bentuk mahkota bunga, bentuk daun menyirip dan kecil, benang sari berwarna kuning, tangkai bunga kecil. Kemudian perbedaan: warna mahkota bunga ada yang pink, merah, dan kuning. Nomor 3, berikan definisi dari tingkatan keanekaragaman di atas. Jawabannya keanekaragaman tingkat G. Nomor 4, sajikan contoh lain yang memuat jawaban nomor 3 tersebut baik pada hewan atau tumbuhan. Hewan yaitu sapi, sapi Bali, sapi Madura, sapi Brest Holland. Tumbuhan mangga, mangga arum manis, mangga manalagi, dan mangga boleh. Nomor 5, apakah ketiga tanaman pada gambar 2 merupakan tanaman yang sama? Jawabannya tidak, tanaman tersebut berbeda. Nomor 6, apakah nama tanaman tersebut kacang buncis, kacang polo atau tunggak, dan kacang panjang? Nomor 7, bandingkan ketiga tanaman tersebut, kemudian tuliskan persamaan dan perbedaannya pada tabel berikut. Tanaman tersebut ada yang pada nomor 6, yaitu kacang buncis, kacang polo, dan kacang panjang. Persamaannya yaitu berbentuk polong dan berwarna hijau. Perbedaannya, permukaan kacang buncis lebih halus dan tebal daripada yang lain. Kemudian kacang panjang berukuran lebih panjang di antara yang lain dan bentuk daunnya berbeda. Pada nomor 8, berikan definisi dari tingkatan keanekaragaman hayati di atas. Definisi dari tingkatan keanekaragaman hayati di atas yaitu keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Nomor 9, sajikan contoh lain yang memuat jawaban nomor 8 tersebut baik pada hewan atau tumbuhan. Pada hewan ada ayam dan bebek, kemudian kerbau dan sapi. Pada tumbuhan ada kangkung dan genjer, jeruk nipis, jeruk bali, dan jeruk geprok. Nomor 10, amatilah gambar 3 tersebut. Di sini gambarnya ada di lembar yang telah diberikan oleh guru kepada kelompok-kelompok lain. Apakah yang dapat kalian sebutkan dari gambar tersebut? Yang pertama yaitu sungai, yang kedua hutan hujan tropis, yang ketiga yaitu sawah. Nomor 11, berikan definisi dari keanekaragaman hayati di atas. Definisi dari keanekaragaman hayati di atas yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nomor 12, buatlah pojok kreasi dengan memgunting gambar di bawah ini, kemudian kelompokkan berdasar tingkatan keanekaragamannya. Lalu tempelkan pada lembar kreasi yang sudah disediakan. Di sini ada pojok kreasi keanekaragaman hayati tingkat G, yaitu ada cabai rawit, cabai merah, dan cabai hijau. Dan kemudian ada terong ungu bulat, terong hijau bulat, dan terong ungu lonjong.
Dan pada pojok kreasi keanekaragaman hayati tingkat spesies ada kucing, harimau, dan macan tutul. Kemudian nangka dan sukun. Pada pojok kreasi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ada pantai, terumbu karang, dan sawah. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Bagaimana menurut kalian presentasi dari kelompok 1? Apakah ada tanggapan? Oh, ya, silakan. Dari kelompok berapa yang ingin memberi tanggapan? Kelompok 4. Silakan kelompok 4 memberi tanggapan. Terima kasih. Menurut kami setelah kami mendengar presentasi dari kelompok 1, jawabannya sudah benar dan tepat. Oh, ya, kasih tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati. Yang pertama, pernahkah kalian menjumpai bunga pada gambar 1 tersebut dan apa namanya? Jawaban dari kami pernah. Namanya yaitu bunga zinnia atau bunga kertas. Yang kedua, silakan dianalisis agar menemukan persamaan dan perbedaannya. Kemudian silah pada tabel berikut persamaannya. Bentuk mahkota bunga berbentuk daun menyirit dan kecil, benang sari berwarna kuning, tangkai bunga kecil. Perbedaannya, warna mahkota bunga adanya yang warna merah, pink, dan kuning. Nomor 3, berikan definisi dari tingkat keanekaragaman di atas. Jawabannya, keanekaragaman tingkat gen. Nomor 4, sajikan contoh lain yang memuat jawaban nomor 3 tersebut, baik pada hewan atau tumbuhan. Pada hewan, yaitu seperti beruang hitam Amerika, beruang coklat, beruang putih, atau beruang kutub. Yang pada tumbuhan, yaitu seperti mangga golek, mana lagi, mangga madu, dan mangga quini. Nomor 5, apakah ketiga tanaman pada gambar 2 merupakan tanaman yang sama? Jawabannya tidak, karena tanaman tersebut berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nomor 6, apakah nama tanaman tersebut? Jawabannya kacang buncis, kacang tolo atau tunggang, dan kacang panjang. Nomor 7, bandingkan ketiga tanaman tersebut. Kemudian tulislah persamaan dan perbedaan pada tabel berikut. Yang persamaannya berbentuk kolom warna hijau. Perbedaannya, permukaan kacang buncis lebih halus dan tebal daripada kacang tolo dan kacang panjang. Kacang panjang ukurannya lebih panjang daripada buncis dan tolo. Berbentuk daunnya berbeda. Kemudian yang nomor 8, berikan definisi dari tingkat keanekaragaman hayati di atas. Jawabannya keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Yang ke-9, sajikan contoh lain yang memuat jawaban nomor 8 tersebut, baik pada hewan atau tumbuhan. Yang pada hewan seperti tarsius dan burung hantu, dan yang pada tumbuhan seperti kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Amati ketiga gambar tersebut. Apakah yang dapat kalian sebutkan dari gambar tersebut? Yang gambar A itu sungai, dan yang gambar
Jawaban dari kelompok 3 sudah sesuai dengan yang saya pahami. Tidak ada tanggapan yang berbeda? Ada. Jadi menurut kamu benar? Kalau menurut kelompok 5, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari yang diuraikan oleh kelompok 3? Menurut kita sudah benar. Menurut kelompok 5 sudah? Betul. Kita kasih aplaus untuk silahkan kelompok terakhir untuk mempresentasikan ya. Kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan memberikan jawaban yang telah kami siapkan. Yang pertama, pernahkah kalian menjumpai bunga pada gambar 1 tersebut? Apa namanya? Pernah. Namanya adalah bunga zinnia atau bunga kertas. Nomor 2, silahkan dianalisis agar menemukan persamaan dan perbedaannya. Kemudian isilah pada tabel berikut. Persamaannya adalah bentuk mahkota bunga, bentuk daun menyirip dan kecil, benang sari berwarna kuning, dan tangkai bunga yang kecil. Sedangkan perbedaannya adalah warna mahkota bunga ada yang pink, ada yang merah, dan ada yang kuning. Nomor 3, berikan definisi dari tingkat keanekaragaman di atas. Keanekaragaman di atas adalah tingkat gen. Nomor 4, sajikan contoh lain yang memuat jawaban nomor 3 tersebut, baik pada hewan ataupun tumbuhan. Pada hewan, contohnya adalah kucing Anggora, kucing Persia, dan keko. Tumbuhan, yaitu ada padi santana, padi cilimu, dan pandan wangi. Nomor 5, apakah ketiga tanaman pada gambar 2 merupakan tanaman yang sama? Tidak, tanaman tersebut berbeda. Nomor 6, apakah nama tanaman tersebut? Yang pertama adalah kacang buncis, kacang polo atau tunggak. Yang ketiga adalah kacang panjang. Nomor selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi yang ketujuh, bandingkan ketiga tanaman tersebut, kemudian tulislah persamaan dan perbedaannya pada tabel berikut. Persamaannya yaitu memanjang, berbentuk polong, berwarna hijau, dan sama-sama jenis tanaman memanjang. Perbedaannya yaitu permukaan kacang buncis lebih halus dan tebal daripada kacang polong dan kacang panjang. Kacang panjang ukurannya lebih panjang daripada kacang buncis, dan kacang polo bentuk daunnya juga berbeda. Nomor 8, berikan definisi dari tingkatan keanekaragaman hayati di atas. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Sajikan contoh lain yang memuat jawaban nomor 8 tersebut, baik pada hewan atau tumbuhan. Pada hewan diantaranya ada cicak, tokek, itik, dan bebek. Pada tumbuhan diantaranya ada pohon kelapa dan pohon sawit, kunyit, dan jahe. Nomor 10, amatilah gambar 3 tersebut. Apakah yang dapat kalian sebutkan dari gambar tersebut? Jadi bisa diamati pada gambar bagian A ada gambar sungai, gambar B ada gambar hutan hujan tropis, dan pada gambar C ada gambar sawah. Nomor 11, berikan definisi dari keanekaragaman hayati di atas. Jadi keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang nomor 12, buatlah pojok kreasi dengan menggunting gambar di bawah ini, kemudian kelompokkan berdasarkan tingkat keanekaragamannya, lalu tempelkan pada lembar kreasi yang sudah disediakan. Jadi ini hasil kreasi kami. Yang pertama, keanekaragaman tingkat spesies bisa dilihat ada kucing, harimau, dan macan tutul. Ada sukun dan nangka. Keanekaragaman tingkat ekosistem ada sawah dan terumbu karang. Lalu keanekaragaman tingkat gen di sini ada terong ungu bulat, terong ungu lonjong, dan terong hijau bulat. Ada cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit merah. Jadi sekian pemaparan materi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Iya, tunggu dulu. Jangan, tunggu dulu. Bagaimana pemaparan dari kelompok 5? Bagus ya? Ya, kira-kira siapa yang kelompok berapa yang
oleh kelompok 5 adalah penyampaiannya sudah sangat bagus dan beberapa contoh yang disampaikan sudah menunjukkan atau sudah sesuai dengan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, dan penyampaian tersebut sudah memberikan kami wawasan teruntuk atau terkhusus saya pribadi. Saya sudah bisa mengetahui bahwa ada banyak sekali keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Jadi adik-adik, sampai di sini semua kelompok tadi, dari mulai Ibu menjelaskan, kalian mengetahui masalah-masalah keanekaragaman, kemudian kalian berusaha menganalisis materi, menganalisis LKPD, sudah bisa memahami ya tentang apa itu keanekaragaman hayati. Iya, bisa memahami tingkatan-tingkatan pada keanekaragaman hayati? Bisa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin di antara kalian siapa kira-kira yang berani memberikan kesimpulan untuk materi kita pada hari ini? Siapa kira-kira? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Nanda. Jadi keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi. Keanekaragaman dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat spesies atau jenis, dan tingkat ekosistem. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan Anda. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, Vintia Tira, silahkan. Silahkan Vintia Tira. Kesimpulan yang bisa kita ambil atau peroleh dengan mempelajari bab 1 atau keanekaragaman hayati adalah yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen itu sendiri adalah keanekaragaman yang terjadi pada satu jenis namun berbeda variasi, atau kata lain lebih banyak ditemukan pada persamaannya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies itu sendiri adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem itu adalah keanekaragaman yang terjadi pada suatu lingkungan yang dipengaruhi oleh letak, suhu, dan tempat. Contohnya seperti sungai, danau, dan sawah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Nanda dan Vintia Tira tadi itu adalah betul ya kesimpulan kita materi pada hari ini. Jadi keanekaragaman hayati itu merupakan variasi organisme pada makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Ya, jadi banyak sekali organisme di permukaan bumi ini. Oleh karena itu dibagi menjadi 3 tingkatan: tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Nah, apa aja? Kalau tingkat gen tadi sudah disampaikan Vintia Tira bahwa adanya banyak variasi pada satu spesies. Kemudian ditambahkan mereka bisa saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil, ya. Jadi kalau pada tumbuhan barangkali sering kalian dengar itu varietas. Jadi varietas padi, apa tadi disampaikan temanmu, padi santana, padi bramo, padi 65, itu namanya varietas kalau pada tumbuhan ya. Kemudian kalau pada hewan itu namanya ras. Pada manusia itu ras, ya kan? Pada animalia ras. Contohnya kita ini ras Melayu, ada ras Mongoloid, ada ras Afrika, seperti itu ya. Kemudian dalam satu gen itu mereka bisa saling kawin dan bisa menghasilkan keturunan yang fertil. Fertil itu artinya subur ya. Kemudian berikutnya pada tingkat spesies itu adalah terdapat makhluk hidup dalam berbagai jenis. Jadi berbeda jenisnya, ya jelas berbeda jenis. Kita mungkin bisa mengamati di lapangan, kambing, sapi, kerbau. Mereka sama jenis enggak? Tidak, mereka berbeda jenis. Kemudian mereka itu ditemukan pada satu komunitas dan tidak bisa saling kawin. Tapi di sini ditambahkan ada namanya bagal. Barangkali kalian baru tahu. Bagal itu adalah persilangan antara kuda dengan keledai. Itu namanya bagal. Mereka bisa menghasilkan keturunan namanya bagal itu. Tetapi bagal dengan bagal tidak bisa dikawinkan sehingga keturunannya steril. Jadi kalau keanekaragaman tingkat jenis itu nggak bisa saling kawin kecuali tertentu ya. Kalau pada
melengkapi apa yang dijelaskan oleh Cynthia Kirana. Contoh tadi kalian menyebutkan, Ibu, sawah dengan danau itu beda ekosistemnya. Iya, karena abiotiknya beda. Biotik dan abiotiknya beda. Coba kalau abiotiknya pada sawah apa? Lumpur, ya kan? Kemudian kalau air, ya kan? Kemudian kalau biotiknya apa? Biotiknya padi, ya kan? Pada sawah padi. Kemudian apa? Capung, ulat, ya kan? Sama apa enggak dengan ekosistem yang ada pada danau? Sama apa enggak dengan ekosistem yang ada pada kebun? Pasti berbeda. Jadi kalau ekosistem itu terutama komponen biotik dan abiotik pasti berbeda. Jadi sampai di sini apakah yang kalian pahami sudah bagus ya, sudah mampu menganalisis ya? Iya. Oleh karena itu sekarang Ibu ingin dikumpul dulu LKPD-nya. Silahkan masing-masing kelompok kumpul LKPD ke saya. Ya, terima kasih. Terima kasih, tinggal kelompok 3 ya. Nah, adik-adik, untuk mengukur pengetahuan kalian, tadi kan sudah kerja LKPD, sudah mempresentasikan. Saya ingin kalian, Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian. Ibu ingin menguji menggunakan aplikasi Google Form ya. Jadi silakan semua pakai HP ya. Silakan dibuka, Ibu kirim linknya. Jadi Ibu ingin menguji kemampuan. Ya, kita post test dulu ya. Linknya sudah Ibu kirim di grup WA kelas. Silahkan dibuka, dikerja, tulis nama, jangan lupa tulis nama, jangan lupa tulis kelas. Waktunya 5 menit saja ya. Silahkan bekerja. Linknya sudah diterima semua? Sudah ya. Sudah bisa dikerja? Sudah. Silakan dikerja. Ini untuk menguji kemampuan kalian. Apa yang kita pelajari hari ini sampai sejauh manakah yang kalian pahami? Ya, adik-adik, waktunya kurang 2 menit ya. Kalau sudah silakan submit atau kirim. Ya, kalau sudah silakan kirim, submit. Nanti datanya akan masuk ke Ibu. Ibu bisa melihat nilai kalian. Silakan kirim. Yang sudah? Ya, silakan dikirim. Kalau kalian penasaran ingin lihat nilainya, silakan lihat skor. Iya, Bu. Ada yang sudah melihat skornya? Sudah. Silakan, siapa yang berhasil melihat skornya? Saya. Coba silakan. Ya, Umi
skornya. Belum lihat skor? Oh iya, ya Sarela skornya 100. Umi 100 skornya. Ada yang skornya di bawah 60? Ya. Coba kira-kira berapa skornya? 100, Bu. Iya, hebat. Kemudian siapa lagi yang sudah bisa melihat skornya? Sudah. Ya. Sofia tuh. Coba Sofia tuh skornya berapa? Iya, 100 skornya. Skornya Nanda berapa? 80. Ya, enggak apa-apa. 80 berarti sudah bagus. Salah satu tadi ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih adik-adik. Silakan kalian ditaruh dulu sebentar HP-nya. Ya. Di sini ingin apa yang sudah kalian lakukan ternyata semoga hari ini bermanfaat untuk kalian. Apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga membuat kita nantinya bisa mengerti ternyata keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman yang begitu besarnya yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita di muka bumi, terutama di Indonesia. Coba dari apa yang sudah kita lakukan, saya ingin merefleksi ya. Apa yang sudah kita lakukan hari ini tadi, Ibu ingin tanya, apa sih yang kalian rasakan? Ibu ingin di antara kalian bisa menjawab apa yang sudah kalian rasakan dari pelajaran kita hari ini. Apa yang kalian rasakan pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa mengungkapkan secara langsung? Cynthia Tira? Oh ya, silakan Desa. Silakan Desa untuk mengungkapkan pembelajaran kita hari ini. Jadi dari hasil pembelajaran kita hari ini saya dapat mendefinisikan yang saya dapat itu dapat mengetahui jenis keanekaragaman hayati dan dapat mengetahui jenis keanekaragaman di ekosistem, gen, dan spesies. Jadi bertambah pengetahuan ya. Kemudian ada lagi kira-kira yang berani mengungkapkan apa yang kalian rasakan? Siapa kira-kira? Cynthia Tira. Ya, silakan. Jadi lewat pembelajaran kita pada pagi hari ini memang pembelajaran kita itu menambahkan wawasan atau pengetahuan kita tentang keanekaragaman hayati ataupun tentang tingkatnya yang terbagi menjadi 3 yakni gen, spesies, dan ekosistem. Saya pernah berpikir bahwa sebelum pembelajaran ini dilangsungkan atau terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran tentang tingkat dari gen, spesies, dan juga ekosistem itu sama, ternyata berbeda. Seperti itu, karena lewat pembelajaran ini kami bisa lebih mengetahui bahwa tingkat-tingkatnya itu ternyata berbeda-berbeda. Terima kasih. Iya, jadi itu adalah adik-adik bisa mengungkapkan apa saja yang sudah kita rasakan tentang hari ini. Jadi jika pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian, semoga kedepannya semangat ya belajar biologi. Ya. Dan terima kasih apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tolong diingat ada tugas lagi buat kalian. Tugas di rumah yaitu meringkas apa yang sudah kalian dapatkan hari ini untuk dicatat di catatan kecil pada notes yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang sudah kalian dapatkan hari ini. Poin-poin pentingnya tadi itu apa? Silahkan nanti kalian catat sebagai tugas kalian di rumah untuk kalian mengingat kembali sebelum ibu masuk ke pembelajaran berikutnya. Karena pada materi berikutnya kita akan membahas masih pada keanekaragaman hayati pada persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Supaya kita nanti bisa semangat lagi belajar. Ya, adik-adik, syukur alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini begitu berarti. Menurut kalian apakah bermakna? Bermakna. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk saya sebagai guru dan adik-adik semua, sehingga apa yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini silakan ditutup sebelum ibu keluar dari kelas ini. Silakan siapa yang bersedia menutup dengan doa? Sofiatun, ya silakan. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan doa. Semoga
Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya adik-adik. Terima kasih atas pembacaan doa dari kalian semua. Sampai di sini apa yang saya sampaikan semoga salah dan kurangnya